Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semua sehat. Baik. Apa pelajaran kita sekarang? Baik, anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan materi kita, dan kesempatan pada pagi hari ini terkait dengan sifat wajib dan mustahil bagi Allah, disertai dengan klasifikasi nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Baik, sama-sama kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pencipta setiap makhluk yang ada, apapun itu, alam yang ada di langit ataupun alam yang ada di bumi, atau setiap semua yang kita rasakan saat sekarang ini merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah itu merupakan zat yang maha mencipta. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu memiliki sifat, namun sifat yang dimiliki Allah tentu jauh daripada sifat yang dimiliki oleh manusia. Katakanlah bahwa Allah itu memiliki sifat ar-rahim. Apa makna daripada ar-rahim? Kita ketahui bahwasanya sayangnya Allah kepada makhluknya itu melebihi sayangnya makhluk terhadap sesama. Artinya, sesayang apapun kita terhadap sesama, sesayang apapun kita kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang kita cintai, itu tidak sebanding bagaimana kemudian Allah menyayangi setiap makhluknya. Maka disitu ada ungkapan seperti ini: ketika Allah murka kepada hamba-hambanya yang mana mereka melakukan segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kezaliman, tapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa kemudian Allah itu maha penyayang dan ampunan Allah itu maha luas. Di sebalik apapun kemaksiatan kita lakukan, sekiranya kita meminta ampun kepada Allah, disebut Allah ampun itu semua. Sekiranya kita datang kepada Allah penuh dengan penyesalan dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah itu Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah juga Maha Penyayang. Jadi sebejat apapun kita, sekiranya kita kembali kepada Allah penuh dengan penyesalan, kita datang kepada Allah memang betul-betul ingin bertobat dengan taubat dan nasuha, maka apapun kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, niscaya Allah itu akan mengampuni. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujibu da'watil da'i da'an. Ujibu da'watil da'i da'an. Bahwasanya harus senantiasa mengijabah setiap permohonan hamba-hamba. Dan ini merupakan dalil kenapa setiap kita dituntut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jenis permintaan itu, silakan minta kepada Allah. Silakan minta kepada Allah. Nah, itulah ketika kita bicara tentang masalah sifat Allah yang rahim dan juga ghafur. Tapi dalam kesempatan pagi berbahagia ini, kita akan berbicara khusus terkait sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama yang harus kita pahami sebelum kita memasuki materi kita pada kesempatan pagi berbahagia ini, silakan dilihat anak kami, anak Ustaz di belakang pengantar, mengapa kita mempelajari sifat Allah. Apa tujuan kita mempelajari sifat Allah? Sama hal itu begini. Ya, untuk mengenal Allah dengan benar, meningkatkan keimanan, menghindari keyakinan yang menyimpang. Karena begini, bahkan dalam kehidupan kita sekalipun saat sekarang ini, sekiranya kita tidak mengenal orang yang kemudian ingin kita jadikan panutan,
tentu ini akan berdampak di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa jadikan dia sebagai suri teladan sekiranya kita tidak kenal siapa dia. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kalian ingin berkorban kepada seseorang, kalau sekiranya kalian tidak kenal dengan seseorang tersebut, kira-kira kalian berkorban bagi dia? Bagaimana kalian bisa berkorban terhadap orang yang sama sekali kalian tidak? Kalian mau berkorban bahkan jiwa dan raga kalian bisa kalian korbankan terhadap seseorang yang pasti orang tersebut adalah orang yang paling kalian kenal. Contoh orang tua. Ada di sini tidak berkorban kepada orang tua. Kenapa kalian itu bisa mau berkorban jiwa dan raga kalian ke orang tua kalian? Apa sebab? Apa sebab kalian itu mau berkorban untuk orang tua kalian? Oke, yang pertama bahwasanya kalian itu sayang dari orang tua. Tentunya rasa sayang itu timbul dari diri kalian. Salah satu faktor utama karena kalian mengenal. Bahkan kalian mengenal orang tua itu dari sejak kalian kecil. Bahkan bukan kecil lagi, sejak kalian dilahirkan kan sudah merasakan kehadiran orang tua. Maka kenapa ketika ada seorang bayi, pada saat dia menangis, obatnya cuma satu, cukup emaknya itu datang, cukup dipeluk si anak itu dia bakal diam. Walaupun dia tidak bisa melihat, walaupun dia tidak bisa mendengar pada saat itu dengan pendengaran sama seperti kita, namun mereka bisa merasakan. Begitu juga ketika kita mengenal Allah, ketika kita mempelajari sifat Allah, maka akan timbul di dalam diri rasa cinta kita kepada Allah. Maka kalau kita belajar dalam literasi yang lain terkait dengan mempelajari sifat Allah ini, pada saat kita betul-betul mengenal Allah, maka akan timbul di dalam diri kecintaan kita yang luar biasa kepada Allah sehingga kita rela berkorban apa saja untuk Allah. Ketika kita sudah mengenal tentang Allah, maka disitulah kita akan menganggap bahwasanya diri kita ini kecil, kita ini tidak punya apa-apa dan tidak ada apa-apa. Di segala sesuatu yang kita alami saat sekarang ini semuanya karena atas kehendak Allah. Namun poinnya cuma penting kita untuk mempelajari sifat Allah agar tertanam di dalam diri rasa cinta kepada Allah, sehingga ketika rasa cinta itu tumbuh, maka yang terjadi adalah setiap perintah apapun yang Allah perintahkan kita akan ikhlas menjalani. Sebab apa? Karena kita kenal Allah. Berani kalian mengenal orang tua? Berani kalian membantah orang tua? Berani kalian mencaci maki orang tua? Kecuali anak gila lah yang berani melawan sampai mencaci orang tua. Tidak ada otak, yang tidak punya akal. Nah, baik. Tadi mengapa kita mempelajari sifat Allah? Yang pertama, untuk mengenal Allah dengan benar. Karena selama ini di luar sana banyak sekali orang-orang yang salah dalam memahami tentang Allah. Ingat, ketika kita bicara tentang Allah, laisa kami syai'un wa huwa sami'un basir. Jadi Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Kita tidak diperkenankan untuk mempelajari zat Allah. Sebab apa kita tidak diperkenankan untuk mempelajari zat Allah? Karena memang Allah itu tidak sama dengan apa yang kita gambarkan dalam pikiran kita. Dan oleh sebab itulah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Dan inilah dalil kenapa kita tidak boleh menggambarkan Allah. Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Tapi jangan pernah kalian tafsirkan dengan cara tafsir tajsim, menggambarkan seolah-olah Allah itu berbentuk layaknya seperti bentuk manusia. Itulah akan timbul penyimpangan ketika kita mencoba mengenal Allah dari segi atau ketika kita melihat dari aspek
sifatnya. Seolah-olah Allah itu mendengar. Oh, berarti yang namanya orang mendengar tentu ada telinga. Yang namanya orang melihat tentu ada mata. Penglihatan Allah, pendengaran Allah itu tidak sama dengan penglihatan manusia dan tidak sama pendengaran manusia. Allah itu berbeda. Dan perlu kita pahami bahwa sebelum alam ini diciptakan, Allah itu sudah ada. Karena alam ini ada dari ketidakadaan. Yang tidak ada dirubah menjadi ada. Sebab apa? Karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagai contoh, maka di situ diingatkan di dalam surah Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian mampu mengingkari Allah padahal awalnya kalian itu mati, kemudian kalian dihidupkan, kemudian kalian dimatikan, kemudian kalian dihidupkan sampai pada akhirnya kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan, apapun itu makhluknya, ingat, makhluk itu identiknya tidak hanya kepada manusia, tapi semua yang Allah ciptakan itu yang disebut dengan makhluk. Langit makhluk tidak? Ini makhluk tidak? Planet itu makhluk tidak? Jadi semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan sampai saat ini, sampai detik ini, bahkan angin yang selama ini kita rasakan, rasa panas yang selama ini kita rasakan, itu juga makhluk. Api itu adalah makhluk. Sifat api itu, siapa yang membuat sifat api itu panas? Bisa tidak Allah itu membuat sifat api itu menjadi dingin? Bisa. Semua atas kehendak Allah. Sampai situ disepakati. Baik, itulah pentingnya kita dalam mengenal Allah. Di dalam kita mengenal Allah, jangan coba untuk belajar tentang zat Allah, tapi pelajarilah apa yang telah Allah ciptakan. Bagaimana kemudian Allah menciptakannya? Cuma pelajari ada apa dengannya, kenapa Allah menciptakannya. Itu dalam ilmu saya misalnya. Itu poinnya, ketika kita sudah mengenal Allah dengan baik, ketika kita sudah mengenal Allah dengan benar, maka akan timbul poin yang kedua. Apa itu? Peningkatan iman. Kenapa iman kalian itu kadang naik dan kadang turun, tapi lebih cenderung turun daripada naiknya? Karena hakikatnya kalian itu belum benar-benar mengenal Allah. Kalau kalian sudah mengenal Allah, maka pada saat seruan azan itu dikumandangkan, kalian sudah mempersiapkan diri kalian bergegas untuk memberi panggilan Allah. Jujur, selama ini hal tersebut sudah dilakukan tidak? Bukan di pondok pesantren, tapi di rumah. Ketika kalian mendengar suara azan, kamu cepat-cepat buru-buru lagi, udah azan, mana sarung, mana ini, mana baju, aku mau bikin masjid, sudah. Nah, kalau ekspresi kalian tak meyakinkan, tak meyakinkan. Tapi mudah-mudahan saya yang salah, ya. Saya yang salah, ya. Bisa salah kan? Kalian benar kan? Akhirnya setiap ada berkumandang, kalian selalu bergegas untuk mempersiapkan diri kalian untuk panggilan Allah datang ke masjid. Betul ya? Ya, betul ya. Luar biasa. Memang kalian adalah anak soleh. Inilah yang dikenal sebagai wajah-wajah di surga. Dengan kita mengenal Allah, maka yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan iman. Kalau sudah kita memiliki peningkatan iman, maka selanjutnya kita akan selalu menghindarkan diri dari segala perilaku-perilaku yang menyimpang. Apa salah satu contoh daripada perilaku menyimpang dalam kehidupan sehari-hari? Sampai bisa. Salah satu contoh dari penyimpangan perilaku. Padahal tadi kalian itu sudah mengenal Allah. Padahal kalian tadi itu sudah memiliki peningkatan keimanan. Seharusnya mereka yang sudah kenal dengan Allah dengan benar, dan mereka orang-orang yang sudah memiliki peningkatan iman, tentu
poin yang ketiga tadi ini tidak akan terjadi. Artinya yang saya maksudkan di sini tidak akan mungkin dia itu melakukan sebuah penyimpangan baik dalam keyakinan atau dalam perbuatan. Contoh penyimpangan dalam perbuatan, saya tanya dulu masalah penyimpangan keyakinan. Kalau penyimpangan keyakinan itu adalah mereka orang-orang yang tidak mempercaya tentang Allah. Mereka tidak percaya 100% bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Allah. Maka ada istilah Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Kudus. Semua besar menjadi satu yang disebut dengan firman Tuhan Yesus. Ya, begitu. Ya Bu. Betul. Apa penyimpangan perilaku? Orang yang tidak memiliki iman, atau mereka orang-orang yang lemah iman, atau mereka orang-orang yang tak kenal dengan Allah, pasti akan mengalami penyimpangan perilaku. Kalau sudah keyakinan yang menyimpang, ini sudah bahaya. Tapi kalau masih perilaku yang menyimpang, masih bisa dibenahi, masih belum terlambat. Apa contoh daripada penyimpangan perilaku? Ada yang bisa? Apa penyimpangan perilaku itu? Reza, apa penyimpangan perilaku? Salah satu penyimpangan perilaku yang sering terjadi antara peserta didik itu adalah falling in love, jatuh cinta. Siapa yang jatuh cinta itu salah? Jatuh cinta itu tidak salah. Yang jadi salah kalau sekiranya jatuh cinta itu diaplikasikan. Kalian cinta dengan seseorang tidak jadi masalah, karena cinta itu merupakan anugerah, bukan kesalahan mencintai dan mencintai. Yang jadi masalah ketika ada perilaku atau tindakan dengan cinta itu. Paham maksudnya? Mencintai dan dicintai itu bukan hal yang salah, itu fitrah. Tapi ketika rasa itu diaplikasikan dalam kehidupan dan sebetulnya kalian belum pantas untuk berada pada posisi itu, maka itu disebut dengan penyimpangan perilaku. Sederhana apa maksudnya pacar? Paham dulu. Pak Ustaz. Paham Reza? Ya, bisa diulangi sampai di sini ya. Nah, itulah tadi pentingnya kita mengenal sifat Allah. Selanjutnya. Nah, sekarang kita akan beralih kepada pengertian sifat wajib dan mustahil. Apa itu sifat wajib? Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil itu merupakan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Dan ternyata istilah sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah ini ada 20. Berarti 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Baik, sebelum kita memasuki kepada pembahasannya, dari penjelasan atau keterangan daripada sifat wajib tersebut, di mana sifat wajib ini dicantumkan di situ, sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Apa kira-kira itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah itu? Wujud, tidak, Masya Allah, apa semuanya luar biasa. Ya, baik, semua sudah apa? Bagus. Coba sebutkan yang sifat yang sama-sama sebutkan. Apa sifat yang wajib bagi Allah tadi itu? Sebutkan 3 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud kidam bako. 2 sifat wajib bagi Allah. Mukhalafatul hawadisi. 2 sifat wajib bagi Allah. Yang mubinat, qudrat. Ya, oke. Berarti dari sini alhamdulillah semuanya bisa dimengerti. Baik. Berbicara tentang sifat yang wajib bagi Allah tersebut,
mengklasifikasikan sifat wajib bagi Allah itu dengan 4 kelompok. Yang pertama disebut dengan sifat wajib nafsiyah, salbiyah, ma'ani dengan maknawiyah. Apa itu sifat wajib dalam kelompok nafsiyah? Apa itu sifat wajib dalam kelompok salbiyah? Dan apa itu sifat wajib dalam kelompok ma'ani dan maknawiyah? Ada yang tahu? Bagus sekali, tidak ada yang tahu. Bagus. Berarti memang belum belajar. Baik. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah dalam kelompok nafsiyah. Apa yang pertama? Wujud. Inilah tadi Ustaz katakan bahwasanya Allah itu ada sebelum alam ini ada. Allah itu ada sebelum alam ini ada. Artinya, kembali kepada penjelasan di awal, bahwa alam yang kita rasakan saat sekarang ini awalnya bersumber dari ketidakadaan. Lantas Allah ciptakan menjadi ada. Begitu juga dengan manusia. Pertanyaan satu, apa makhluk pertama Allah ciptakan? Apa? Bukan malaikat. Setan. Makhluk yang Allah ciptakan pertama kali Salah juga. kolam. Oh ya, bismillah. Disitulah Allah mencatatkan setiap apapun yang akan terjadi dengan alam ini, termasuklah kodratnya manusia, jodohnya, rezekinya, mautnya, itu tertulis dengan pulpen. Dan di mana dituliskan? Lauhul Mahfuz. Sampai di sini dipahami. Nah, di poinnya sifat nafsiyah itu diri Allah. Sifat Allah itu ada. Jadi sebelum alam ini ada, Allah itu sudah ada. Karena adanya alam ini tentu karena ada yang menciptakan. Alam ini terjadi, ada seperti ini bukan tidak ada yang menciptakan. Justru karena ada yang menciptakan itu maka alam ini ada. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Di mana Allah itu? Nah, suatu ketika turun ayat kepada baginda Rasulullah SAW karena memang Rasulullah bertanya kepada umatnya terkait keberadaan Allah. Lantas apa yang Allah kemudian turunkan kepada baginda Rasul sebagai jawaban? Jadi Rasulullah itu ketika diberikan suatu pertanyaan dan Rasulullah tidak bisa menjawab atau Rasulullah tidak mampu menjawab, maka Rasulullah langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Apa wahyunya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Masyaallah. Jadi katakan wahai Muhammad, ketika ada orang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat. Sedekat apa Allah itu? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahkan lebih dekat daripada urat nadi ini. Ini sudah bicara. Kalau sudah kita bicara tentang masalah Allah atau zat Allah ini luar biasa sekali. Tak mampu otak kita itu untuk menjangkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pastinya sifat nafsiyah Allah, di mana sifat nafsiyah Allah ini merupakan bagian daripada sifat wajib Allah itu adalah yang pertama wujud. Allah itu ada. Wal awwal wal akhir. Dia yang pertama, dia juga yang terakhir. Wujud ditambah ada dan kekal. Ya. Baik. Selanjutnya Allah itu ada dan keberadaannya tidak bergantung kepada Allah. Jadi Allah itu nggak butuh yang namanya makhluk bernama manusia. Bahkan sekiranya kalian tidak beribadah sama sekalipun, tidak ada kalian yang sholat, nggak ada kalian
orang yang beramal soleh sama saja nggak ada pengaruhnya bagi Allah. Sebab apa? Allah itu nggak pernah bergantung kepada siapapun dan tak pernah membutuhkan apapun. Yang ada justru kita yang bergantung kepada Allah dan kita yang butuh kepada Allah. Disitulah kata Allah dalam surah Al-Ikhlas, apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Allah lah tempat kita bergantung. Kalian tahu tempat bergantung itu apa? Bukan kandang. Tempat kita meminta, tempat kita mengadu. Segala sesuatunya kita akan selalu meminta kepada yang ada. Sebesar apapun problematika yang kalian hadapi dalam kehidupan ini, apapun jenis kesedihan yang kalian alami dan rasakan, kegelisahan apapun yang kemudian kalian rasakan, maka mengadulah kepada Allah. Sesusah apapun keadaan kalian, mintalah sama Allah, karena Dialah yang memberi segala bentuk nikmat. Sampai di sini bisa dipahami. Karena Allah tahu dengan apapun yang kita lakukan. Bisa dimengerti? Baik, itu tadi. Ayat. Jadi mustahil, sifat ma'ani mustahilnya Allah itu apa? Al-jahil. Mau? Apa? Sifat mustahil Allah itu adalah jahil. Apa daripada ilmu? Jadi mustahil Allah itu dia bodoh, tidak tahu. Mustahil. Nah, itu daripada golongan sifat ma'ani Allah. Selanjutnya sama. Hayat, hidup. Allah itu hidup, tak akan mati. Yang mati itu adalah makhluknya. Itulah tadi saya katakan. Apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dua. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza ja'a lahum yastaghfiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ini merupakan dalil kalau kita manusia itu pasti mati, semuanya mati. Semuanya mati. Siapa yang tak bisa mati? Allah. Apapun rahasia itu, sekaya apapun antum, secantik apapun antum, tetap pada saatnya semua akan hilang. Baik. Jadi sekalian urusan banyak sekali. Langsung saja yang sifat ma'nawiyahnya Allah. Nah, itu ada qaulun qadiran, Allah Maha Kuasa, qaulun muhidan, Allah Maha Berkehendak, qaulun aliman, Allah Maha Mengetahui, qaulun hayyan, Allah Maha Hidup, qaulun sami'an, Allah Maha Mendengar, sampai akhir silakan dibaca. Oke, dan terakhir tidak banyak kesimpulan bahwa Allah baik dalam sifat tadi apa naksiannya Allah, salbiannya Allah, maknanya Allah, ma'ininya Allah, semuanya ini terdiri dari apa? 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil dengan 4 kelompok yang dikelompokkan tadi. Dari naksiannya Allah, salbiannya Allah, ma'ininya Allah, dan maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sifat-sifat ini terbagi dalam 4 kelompok tadi sudah dijelaskan, dan memahami sifat ini membantu kita mengenal Allah dan mencintai Allah. Setelah kita mengenal Allah, kita sudah cinta kepada Allah, akan timbul di dalam diri rasa ikhlas ketika beribadah lillahi ta'ala. Sampai sini bisa dipahami? Baik, sebagai penutup, apa itu? Ya, dalam surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar, la ilaha illa. Itulah tadi dalilnya apa? Ayatnya
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, apakah sekarang anak-anak Ustaz sudah mengenal Allah dengan baik? Sudahkah kalian mengenal Allah dengan baik? Terima kasih. Insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan